Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dari GPIB Jemaat Efata Semarang, Jawa Tengah, saya Pendeta Adriano Wangkai selaku Ketua Majelis Jemaat mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersehati di dalam firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan. Mendahului itu marilah kita sekarang berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh berada dalam kebersamaan melalui media Night Call. Biarlah ya Tuhan, kami semuanya dikuatkan oleh Tuhan lewat firman dan urapilah dengan Roh Kudus supaya kami mengerti kehendak Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini firman Tuhan terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kata kunci yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah keseimbangan. Keseimbangan itu laksana neraca, dia tidak miring sebelah,
tidak berat sebelah, tapi seimbang. Prinsip keseimbangan itu bukan datang dari manusia. Prinsip keseimbangan itu menurut Rasul Paulus datangnya dari Allah karena kasih karunia. Seseorang dibebani bukan supaya dia menjadi persoalan bagi orang lain. Bahasa yang digunakan, sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan. Begitu juga, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Jadi, tidak ada persoalan, tidak ada beban, dan tidak boleh ada hati yang terbeban akibat cara berpikir untuk memperhatikan, untuk menyatakan kepedulian kepada orang lain. Jemaat di Makedonia memberi dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, tanpa beban. Padahal mereka tidak kaya. Jemaat di Makedonia oleh Rasul Paulus dipakai sebagai contoh untuk memotivasi jemaat Kristen di Korintus supaya mau ikut terbeban, mau ikut berbagi, mau menyatakan solidaritasnya. Mungkin jemaat di Korintus berbeda dengan jemaat di Makedonia. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus ialah ada kenyataan jemaat Kristen di Yerusalem yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan kepedulian, yang membutuhkan pertolongan. Nah, siapapun jemaat dimanapun berada, mau jemaat kecil seperti Makedonia ataupun jemaat yang lumayan kuat seperti di Korintus, oleh Rasul Paulus didorong untuk marilah kita bersama-sama saling berbagi untuk menunjukkan solidaritas, menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Prinsip kasih yang dilahirkan sebagai bentuk pemahaman kepada Tuhan, itulah yang kiranya menjadi kekuatan bagi orang percaya dimanapun. Bahwa ketika kita diminta untuk saling berbagi, untuk saling menolong, menyatakan solidaritas kebersamaan, maka sungguh-sungguh itu diletakkan dalam rangka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena ada kelebihan, bukan karena ada kekurangan, tetapi karena kita yakin, kita sadar bahwa Tuhan kita kaya. Bukankah segala sesuatu yang kita terima itu datangnya dari Tuhan? Oleh karena itu, ketika kita saling berbagi, kita bukan mau membantu, mau saling berbagi, karena kita melihat ada orang yang susah, ada orang yang kaya, supaya terjadi keseimbangan secara sosial. Tetapi sebenarnya, kita mau saling berbagi atas dasar kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi, menurut Rasul Paulus, kalau kita diminta untuk saling berbagi, itu karena Kristus yang sudah memberikan kepada kita sesuatu yang kemudian menjadi hak orang lain juga untuk kita berbagikan. Dan ketika kita membagikan itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang habis. Karena berpikir kita seringkali terjebak dari pola pikir untung rugi, inilah yang menyebabkan kita menjadi enggan untuk mau saling membantu. Lalu, saya mendapatkan apa kalau saya membantu orang lain? Ini cara berpikir untung rugi. Lalu, kalaupun orang diberikan, oh itu berarti mereka jadi akan kaya, terus kita jadi miskin, kita akan jadi susah. Nah, Rasul Paulus ingin menegaskan hal ini dengan kata keseimbangan itu, maka Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang mengelola. Apa yang dia punya, itulah yang dia berikan. Dan kalau kita memberikannya kepada orang lain, itu dasarnya karena Tuhan yang menghendakinya. Tidak ada yang berkekurangan dengan itu. Atas dasar pikiran seperti inilah, malam hari ini, marilah kita satukan persepsi Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama memahami
Kalau segala sesuatu datangnya dari Tuhan, maka tidak ada yang salah kalau kita mau saling berbagi. Tidak ada yang keliru bila mana kita mau saling menolong. Karena semuanya itu pun adalah milik Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh melalui satu hari yang penuh sukacita. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dan biarlah firman yang kita dengarkan untuk saling berbagi supaya terjadi keseimbangan itu menjadi berkat dalam hidup, dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, gereja, jemaat, maupun dalam kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom, terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita sekarang berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Sehingga ada banyak hal yang membuat kami tercukupkan oleh berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Bila Tuhan menghendaki untuk kami saling peduli, menyatakan kebersamaan kami dengan orang lain, maka melalui firman Tuhan, biarlah Tuhan apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia untuk membantu jemaat Kristen di Yerusalem, itu juga mendorong jemaat di Korintus untuk saling berbagi. Dan prinsip dasar yang Tuhan ajarkan melalui persembahan sukacita untuk menyatakan solidaritas misi adalah supaya terjadi keseimbangan itu. Biarlah ini Tuhan menjadi motivasi jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada dalam rangka mewujudkan misi Kristus, misi Allah, Missio Dei di tengah-tengah dunia. Biarlah kami belajar untuk saling meringankan beban, bukan supaya kami mengalami kesulitan, tetapi justru kami mau mengatasi kesulitan itu dengan pikiran yang jernih, dengan mau saling membantu. Berkatilah pikiran yang baik, pikiran yang jernih untuk mau menyatakan kepedulian dalam solidaritas bersama. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya kepada sesama gereja, sesama jemaat GPIB, tetapi juga bahkan lebih luas daripada itu dalam kehadiran gereja di tengah-tengah bangsa. Kami mau belajar mewujudkan solidaritas bersama atas apapun problema kehidupan, terutama ketika terjadi bencana alam. Ketika kami berhadapan dengan kenyataan-kenyataan pahit akibat berbagai masalah dalam hidup, Tuhan kiranya mau memberi kepada kami hati untuk saling berbagi, untuk menyatakan kepedulian kami kepada sesama. Terima kasih Bapa di surga atas kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini. Kami ingin beristirahat malam hari ini, memberikan kembali kekuatan dari Tuhan melalui peristirahat tidur, dan berkatilah kehidupan kami, keluarga, pribadi, dan kami menyerahkan kehidupan kami malam hari ini hanya di dalam kemurahan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan malam melalui program MNC GPIB secara sinodal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Palka Sumber Kasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang telah lama dan struktur bangunannya telah aus,
akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.